Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghapus data dari aplikasi Flutter. Dari pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas tentang gimana caranya mengubah data dari aplikasi. Nah, untuk sekarang kita akan menghapus data dari aplikasi Flutternya. Nah, kalian bisa klik logo ini, ya, logo hapus. Nanti akan muncul pop-up, apakah Anda yakin mau hapus barang ini? Nah, kalau kalian klik ya, dia akan menghapus. Oke. Kita klik lagi, roti kita hapus. Nah, oke, sudah terhapus. Jadi ini cara untuk menghapus data dari aplikasi Flutter. Sekarang bisa kita mulai step coding. Tapi sebelum itu kita bisa membuka Visual Studio Code baru untuk API-nya. Oke, bisa kalian open file lalu pilih project API Global Shop, ya. Lalu kalian buat file baru, ya, dengan cara klik kanan pada folder API. Ya, kalian pilih new file. Lalu kalian namakan delete_barang.php. Nah, sini bisa kalian ketik seperti biasa, tag pembuka dan tag penutup PHP, ya. Config function.php. Untuk koneksi selanjutnya adalah kita get ID produknya dengan metode post. Di sini namanya adalah ID produk. Selanjutnya adalah nama tabelnya. Kita tambahkan header, ya. DB query, nama tabel, ya, dimana ID barang atau produk itu sama dengan ID yang sudah kita deklarasikan di atas. Lalu kita beri validasi. Jika query-nya berjalan, respons sukses sama dengan 1. Lalu kedua, pesannya itu adalah berhasil hapus data. Lalu jangan lupa kita kirim hasilnya dengan cara echo JSON encode. Nah, ini adalah hasil responsnya. Nah, selain itu
bisa kita copy dari atas. Succession 0, keterangannya adalah gagal hapus data. Lalu kita kirim juga JSON-nya. Oke, ini untuk file PHP-nya ya. Jadi yang pertama kita dapatkan dulu ID produknya, lalu deklarasi nama table, lalu kita pasang header dengan konten type-nya adalah teks atau XML ya, karena ini adalah untuk API. Nah, lalu kita buat lagi query yang isinya adalah untuk hapus data barangnya. Jadi delete from Flutter barang, di mana ID barangnya adalah ID produk yang sudah kita dapatkan. Lalu kita kasih validasi, responsnya jika berhasil sukses di sini adalah 1 ya. Pesannya adalah berhasil hapus data, lalu hasilnya akan ditaruh untuk tampilan JSON-nya. Kalau gagal 0. Oke, jika PHP-nya sudah kita buat ya, jika API-nya sudah kita buat di sini, selanjutnya adalah kita kembali ke editor Flutter. Sini hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan script untuk hapus data. Ini API untuk hapus data, static string URL hapus produk. Isinya adalah URL dengan nama filenya. Yang tadi sudah kita buat adalah delete barang.php ya, sesuai dengan tadi yang sudah kita buat baru. Jadi sudah delete barang. Kemudian selanjutnya adalah kita buat navigasi ya, kita akan ada penambahan pop-up di sini. Jadi kita buat setelah lihat data. Oke, di sini kita buat baru sebelum override ya, override init state. Kita buat function baru. Ini adalah function untuk proses hapus. Kita menggunakan asynchronous. Jadi asynchronous itu adalah function yang bisa kita jalankan ya. Function ini akan berjalan apabila semua proses yang ada di dalamnya sudah selesai di load ya. Setelah selesai di load, dia akan menampilkan hasil datanya secara bersamaan. Sini adalah penambahan parameternya, string ID barang. Kita deklarasi respon. Nah, step asynchronous pasti selalu ada await http.post. Nah, URL-nya adalah base URL URL hapus produk yang tadi kita buat. Lalu kita kasih sini adalah bodinya ya, karena kan dia tipenya post. Jadi setiap post pasti selalu ada body di sini. Kita kasih huruf awal. Nah, sini baru kita tambahkan yaitu ID produk. Nah, ini parameter yang akan kita lempar ke API-nya. Nah, dari mana? Itu dari parameter yang kita sudah dapatkan dari functionnya. Jika ini sudah, kita bisa tambahkan lagi di sini final datanya sama dengan JSON decode. Jadi hasilnya kita decode. Response bodinya kita buat lagi integer untuk hasil
value-nya. Sini didapatkan dari hasil data keterangan sukses. Ya, sukses. Coba kita samakan dari API-nya. Ya. Oke. Lalu kita buat lagi di bawahnya string pesan sama dengan data, isinya adalah message ya. Message ini juga dari API ya, ini bawahnya. Selanjutnya adalah kita buat validasi. Jika value-nya sama dengan 1, berarti di sini 1 adalah berhasil. Hasilnya adalah kita buat set state baru. Setelah itu kita arahkan dengan cara navigator.pop konteks. Lalu kita load lagi datanya dengan cara panggil function lihat data. Nah, selain itu ya, kita bisa memberikan keterangan pesannya. Jadi error karena apa di situ. Nah, function ini akan kita panggil di dalam pop-up ya. Pop-up-nya itu kita buat berupa dialog. Ini kita buat function lagi untuk memanggil widgetnya. Dialog hapus. Ini adalah nama fungsinya. Dia melempar string ID barang. Di sini kita menggunakan widget show dialog ya. Konteksnya itu konteks. Lalu sini kita bisa tambahkan builder. Nah, sini ada keterangan 2 ya. Kita pilih yang bawah. Nah, setelah itu kita bisa return menggunakan widget dialog. Widget dialog ya. Nah, dialog ini menggunakan child is view. Nah, this view ini kita berikan padding in sets. Kita pilih yang all. Sini value-nya adalah 16. Setelah padding kita bisa tambahkan string ya, string wrap. Sini adalah true. Ini kalian tahu ya fungsi wrap. Selanjutnya adalah kita menggunakan children. Nah, pertama kita menggunakan widget text. Di sini teksnya adalah apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kita tambahkan lagi untuk stylenya menggunakan text style. Coba ya kita geser dulu sini.
isi teks stylenya adalah ya dia masih di dalam teks, isinya bisa font size. Nah, sini font size nya adalah 18.0, lalu ada ketebalan font, font weight bold, sini kita pakainya. Nah, setelah itu kita juga bisa menggunakan di sini yang namanya sidebox ya. Kita bisa atur height-nya menjadi 18.0. Nah, lalu sini kita menggunakan row. Sini kita gunakan main axis alignment dengan isi main axis alignment adalah n. Lalu kita menggunakan children yang isinya adalah Inkwell ya, Inkwell. Di sini kita bisa menggunakan on tab. On tab di sini adalah kita menggunakan ini dot pop konteks ya. Kita gunakan child text. Stylenya di sini adalah tidak. Jadi kalau tidak dia akan menutup form dialognya. Sini kita gunakan style lagi, text style. Lalu isinya adalah font size. Setelah font size kita gunakan font weight lagi. Lalu sini adalah font weight bold. Setelah Inkwell ini ya, kita gunakan lagi size box, namun ini untuk ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau yang di atas height, di sini kita gunakan untuk width-nya ya. Setelah Inkwell di sini kalian bisa tambahkan size box width, kita atur menjadi 25. Nah, lalu kita tambahkan Inkwell lagi, kita bisa copy dari yang atasnya ya. Ini adalah ya. Nah, ini akan kita arahkan ke function proses hapus yang sudah kita buat. Proses hapus ini adalah ID barang. Nah, sini penutupnya adalah titik koma. Nah, ini setelah list view ya, kita bisa gunakan titik koma. Lain ini juga ya, kita bisa gunakan titik koma. Oke. Form dialog dan function proses hapus sudah kita buat. Selanjutnya kita gunakan ya form dialog hapus ini ke dalam menu yang ada di bawah. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, dialog hapus sini adalah X ID barang. Jadi ID barangnya yang kita lempar ya. Jadi pada saat diketuk ya, on press button dari hapusnya, dia akan menampilkan form dialog hapus ya, dengan keterangan sebagai berikut. Ada opsinya
iya atau tidak ya. Kalau iya, dia akan memproses function proses hapus. Sini sudah menyimpan parameter ID barang dengan tipe sinkronus. Dia akan mengarahkan ke API hapus produk ya, API yang sudah kita buat tadi, dan returnnya apa. Kalau misalkan sudah berhasil terhapus, dia akan menutup dialognya, kemudian merefresh kembali data produknya. Oke, sini kita bisa coba lagi. Flutter run ya, kita lihat lagi. Oke, sudah tampil. Coba kita tes. Kita bisa ke master data, data produk. Lalu kita hapus salah satu data. Di sini saya akan menghapus data terakhir, itu Mocha Coffee ya. Ini bisa kita hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini ya? Sini ada error. Karakter 1. Ini coba kita print dulu. Lalu kita hot restart. ID 5 sudah ada. Dialog string builder dialog. Oke, kesalahannya adalah sini kita harus pakai s functions. Kita coba lagi ya. Lalu sini bisa kita uncomment lagi. Lalu kita klik delete. Nah, data terhapus. Oke. Jadi yang tadi adalah kurang script function ya, karena kita menggunakan functions. Oke. Jadi materi untuk menghapus data cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.